Salam, salam damai sejahtera dimana pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka oleh tuntunan penerbangan. Jadi ini semua kita rasakan oleh tuntunan perlindungan Tuhan, bukan kehebatan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Dari itu terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya Bapa kami yang baik dan berdalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Bapa Engkau telah membimbing, menyertai, melindungi kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari dari waktunya untuk bagi sudah bangun terbiar itu semua cara untuk terima kasih. Jadi pada pagi hari ini kita bisa tatap muka itu persahabatan kita, berusaha kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam supaya kita mengerti jalan-jalannya Tuhan. Karena jika kita tidak kembali kepada Tuhan, kita lihat bagaimana akhir-akhir zaman ini banyak saat ini kita ajaran-ajaran yang kita hadapi sehingga kita linglung. Tapi jika kita kembali kepada Alkitab, itulah contoh, itulah gambaran, itulah patokan sehingga kita mendapatkan kebenaran karena originalnya. Jadi Bapak Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan bagaimana Roh Tuhan menuntun kita. Jadi di sini katanya tadi kepada kita ayat 2 Efesus 1 ayat 12 supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dari kita yang menaruh puji-pujian kepada Kristus, kita harus kita harus kembali kepada kita harus mengerti bagaimana jalan-jalan Tuhan. Jika kita memakai akal kita tentu tidak nyampe. Jika kita memakai pintaran kita juga tidak memahaminya. Karena banyak saat ini orang-orang pintar tidak taat pada firman Tuhan, tapi dia membuat kebenaran diri sendiri. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian kebenaran hari jadi mari kita baca Alkitab supaya kita betul-betul mengerti bagaimana kita seharusnya menjadi. Jika kita membaca Alkitab, kita akan dipimpin dengan Roh Kudus. Roh Kudus, firman kebenaran itulah akan menjamin menjadi milik Allah. Ini kita lihat ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi kita dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak Saudara, kita itu dijamin menjadi milik Allah jika kita kembali kepada Alkitab, jika kita membaca Alkitab, jika kita taat setia untuk melakukannya, kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi ayat kita di sini dari tadi, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperolehnya seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi kita dijamin menjadi milik Allah. Kenapa? Karena dasarnya ada Alkitab, karena dasarnya adalah firman Tuhan, karena dasarnya adalah iman percaya kita melakukan taat setia. Jadi jika kita hanya ikut-ikutan saja, tentu apa yang menjamin kita? Apakah manusia bisa menjamin kita? Apakah bisa gereja menjamin kita? Tentu tidak. Gereja hanya wadah, tapi yang menjamin kita menjadi milik Allah adalah Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menjamin kita ketika kita membaca firman Tuhan, dimateraikan Roh Kudus dalam roh kita ini disatukan sehingga Roh Kuduslah yang mengajari, membimbing, menuntun kita menjadi miliknya. Jadi di sini kita melihat ayat 15, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Jadi Rasul Paulus juga ikut mendoakan di mana murid-muridnya, bagaimana kemudian Rasul Paulus mendoakan firman Tuhan, dan dia bangga, dia mendoakan, dia mendukung di mana pelayanan dia yang melakukan
firman-Nya seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi di sini kita lihat dan juga kita dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi kita Bapak Saudaraku minta petunjuk kepada Tuhan. Jika kita melakukan firman Tuhan tak ada setia, kita akan dimateraikan dengan Roh Kudus, dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi kita tinggal minta perpayungan kepada Tuhan, supaya Roh Kudus memimpin, mengajari, membimbing kita bagaimana sebetulnya seharusnya kita hidup di dalam dunia yang seturut dengan kehendaknya. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman-Nya, kita tidak akan mengerti. Jika kita tidak dimateraikan dengan Roh Kudus, kita tidak akan paham. Sehingga banyak saat ini membuat kebenaran diri sendiri. Sehingga banyak saat ini membuat seturut dengan kehendak-Nya. Jadi bukan lagi seturut dengan kehendak Tuhan, tapi seturut dengan kehendak manusia. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 18 mengatakan kepada kita, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi Bapak Saudaraku, kita akan paham, kita akan mengerti apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk menempuh kekudusan. Karena apa? Karena jika kita tidak kudus, kita tidak akan mendapatkan. Karena apa? Karena jadi kita harus kudus menurut firman Tuhan. Jadi kita tidak seperti dunia mengatakan asal percaya saja, asal Kristen saja. Itu memang aturan-aturan dunia. Tapi jika aturan-aturan firman Tuhan, tentu kita harus kudus, taat dan setia melakukan firman Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu kudus. Nah, jadi sangat beda sekali ajaran manusia dengan ajaran firman Tuhan. Jika kita kembali kepada Alkitab, tentu tidak cukup percaya saja, tapi kita taat dan setia untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita taat setia, kita akan dituntun dengan Roh Kudus, dimateraikan dengan Roh Kudus sebagai jaminan menjadi milik Tuhan. Jadi Dialah akan berkata-kata, Dia akan menuntun kita, Dia akan berkarya dalam kehidupan kita. Jadi bukanlah dengan kekuatan kita, bukan karena kehebalan kita, bukan karena usaha kita, tapi karena Tuhan, karena Roh Tuhan berkata-kata dalam hati kita. Jadi Roh Tuhanlah yang memberikan kemampuan untuk melakukan seturut dan kehendak-Nya. Jadi di sini kita harus minta bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Harus kita minta kepada Tuhan perwahyuan itu, supaya kita mengerti bagaimana jalan-jalannya Tuhan. Jika kita hanya diam-diam saja, tentu kita akan tidak mengerti. Jika kita hanya pakai logika kita saja, tentu kita tidak paham. Jika kita hanya pakai pikiran kita, tentu tidak nyambung. Karena apa? Karena Tuhan ini tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Jadi di sini tadi kita melihat ayat 18 tadi, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi sini kita katakannya kepada kita, dan supaya Ia menjadikan mata hati terang. Jadi membuat mata hati kita terang jika kita mengandalkan pikiran kita, jika kita mengandalkan kepintaran kita tidak akan mengerti, kita tidak akan mendapatkannya keterangan itu. Jadi makanya banyak saat ini manusia kebanyakan membuat kebenaran diri sendiri. Kebanyakan manusia saat ini mengikuti aturan-aturan manusia, tidak kembali kepada Alkitab. Padahal dia mengatakan saya ini orang Kristen. Artinya orang Kristen itu mengikut Kristus, tapi tidak mau mengikut Kristus, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran Kristus, tapi dia mengikuti ajaran-ajaran manusia.
Jadi inilah sekarang yang banyak akhir-akhir zaman ini saudaraku, supaya kita jeli, supaya kita waspada, karena firman Tuhan mengatakan waspadalah singa berbulu domba. Jadi jika kita tidak waspada, setan-setan itu licik, setan itu sangat cerdas untuk mengelabui kita, supaya kita merasa kita sudah duduk di dalamnya, supaya kita merasa kita sudah di dalam itu, supaya kita merasa kita ini sudah melakukan firman Tuhan. Jadi jika kita tidak mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita, kita tidak akan mengerti. Karena apa? Karena kita ini sangatlah empuk bagi santapan setan. Selangkan Yesus saja dicobai, apalagi kita. Selangkan Yesus saja diuji, apalagi kita. Jadi ini seharus kita melakukannya seturut dengan Alkitab. Jadi Alkitab pedoman kita, supaya kita itu betul-betul mendapatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jika kita tidak melakukannya seturut dengan Alkitab, tentu kita mengikuti ajaran-ajaran manusia, membuat kebenaran diri sendiri, menyenangkan hati manusia. Makanya banyak saat ini manusia mencari ke gereja itu mencari berkat, supaya dia berkati, supaya dia sehat, supaya dia anak-anaknya bisa terentram nyaman, dan bisa dia pekerjaannya diberkati. Jadi banyak saat ini manusia mencari berkat, bukannya mencari kebenaran. Banyak saat ini orang ke gereja itu mencari kesenangan, bukan mencari kebenaran. Nah, jadi jika kita mencari kesenangan, tentu setan sangat pintar, cerdas. Karena apa? Karena kita melihat, jika engkau mau menyembah aku akan memberikan kerajaan ini. Itu kata setan kepada Yesus. Jadi jika kita hanya mencari kesenangan, tentu setan sangat empuk mengelabui kita. Seakan-akan kita mengatakan Tuhan memberkati saya, Tuhan menyertai saya, Tuhan sangat luar biasa memberkati saya. Tapi Bapak Saudaraku, kita harus menjeli apakah itu berkat dari Tuhan, apakah itu berkat dari dunia. Jadi jika kita dasarnya itu Alkitab, tentu itu berkat dari Tuhan. Tapi jika dasarnya tidak Alkitab, tentu berkat itu dari Tuhan, dari dunia. Karena setan dengan iblis itu sangatlah beda. Setan bisa memberi yang terbaik, tapi tidak kekal. Tapi pemberian Tuhan itu kekal, kehidupan selama-lamanya. Tapi setan bisa memberi lebih dari tinggi daripada pemberian Tuhan. Kenapa? Karena setan sudah jatuhkan dunia ini. Dia sudah jatuhkan dunia ini karena dia ingin melembai Tuhan. Sehingga setan itu kerap kemas lihat manusia. Kenapa? Karena dia jatuhkan dunia ini. Dia tidak lagi mendapatkan kehidupan yang kekal. Dia tidak mendapatkan kerajaan surga. Dia tinggal menunggu penghukuman. Jadi setan itu keras, sehingga dia akan mengacau semua manusia, supaya manusia melakukan seturut dengan kehendak si setan. Jadi tidak lagi berfokus kita kepada firman Tuhan, tapi kita berfokus kepada dunia. Jadi banyak manusia saat ini dipengaruhi oleh setan, supaya satu pun tidak berpikir kepada dunia, kepada kerajaan surga. Tidak, supaya jangan satu pun berupaya untuk mendapatkan surga, tapi mendapatkan kehidupan yang dunia. Jadi makanya setan itu cerdas. Kita diberkati supaya kita lupa untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah menganggap kita ini sudah di dalam. Karena kita sudah menganggap kita ini sudah di dalam Tuhan. Karena kita menganggap Tuhan berkati. Jadi Bapak Saudaraku, itu harus nampak dari buahnya. Jika kita berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, harus nampak buahnya. Nah, jadi itu kelihatan apakah buahnya itu dari Tuhan, apakah buahnya itu dari dunia. Itu kelihatan. Nah, jadi jika kita tidak jeli, tentu kita tidak akan mengerti buah apakah yang kelihatan itu. Jadi jangan mentang-mentang kita diberkati, kita mengatakan kita diberkati Tuhan. Belum tentu kita diberkati Tuhan. Nah, jadi itu berkat itu sudah duniawi. Berkat itu duniawi. Karena apa? Karena semua manusia ingin menjadi kaya,
semua manusia ingin menjadi hebat, sehingga manusia ini semua menjadi wah, tapi belum tentu itu datangnya dari Tuhan, karena setan pun bisa memberkati manusia. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus cerdas kembali kepada firman Tuhan, karena jelas kita tadi ayat 19 mengatakan kita tadi, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi Bapak Saudaraku, kita ini bekerja untuk dunia akan datang. Karena apa? Karena dunia sekarang yang kita tempati ini, kita ini numpang. Kita di dunia ini sementara. Tuhan mengatakan kepada kita sama seperti bunga di pada pagi hari, dia akan mekar. Begitu datang sinar matahari, dia akan mulai layu kuncup, dia akan mulai, dia akan jatuh berbusuk. Hanya begitu katanya hidup di dalam dunia. Tapi kita itu, jika kita bersama Tuhan Yesus, kita mendapatkan kehidupan yang kekal, yang tidak ada kesudahan. Jadi itulah perjuangan kita, makanya kita sungguh-sungguh kembali kepada firman Tuhan. Itulah usaha kita, sehingga kita buat renungan setiap pagi ini supaya membuka hati kita, mengingat kita supaya kita kembali kepada Allah, supaya kita jangan dinabobokan oleh penghuni dunia ini, supaya kita tertidur nyenyak, supaya kita tidak akan tahu apa-apa kemana kita dibawa oleh penghuni dunia. Jadi Bapak Saudaraku, marilah buka hati kita lebar-lebar dan undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, supaya kita itu betul-betul mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kepada kita, supaya setan jangan merebut kita, supaya jangan setan merebut apa pemberian-pemberian Tuhan itu kepada kita. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat peduli kepada kita. Karena Tuhan satu pun kita ini tidak ingin dia binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi kitanya ini tidak mau taat dan setia. Bahkan kita melihat Yesus sudah datang ke dunia ini, segala cara dia lakukan supaya kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Tapi nyatanya kita tidak mau kembali kepada firman-Nya, tidak mau kembali kepada katanya, tidak kembali kepada sesuatu kehendak-Nya. Jadi Tuhan itu tidak membuat kita itu memaksa kita. Tuhan itu memberikan kita itu hak bebas. Kemanakah arah tujuan kita? Apakah kita mau mengikut Tuhan Yesus? Apakah kita mau mengikut dunia ini? Itu tergantung kita. Karena dia sudah datang tahun 2000 lalu untuk menuntut, membimbing, memberikan pengertian kepada kita, memberikan firman-Nya untuk kita lakukan. Jadi itu tergantung kita. Apakah kita mau kembali kepada firman Tuhan? Apakah kita mau mengikuti aturan-aturan manusia? Jadi ini semuanya tergantung kita. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus wanti-wanti. Jangan cukup hanya merasa saja. Jangan kita hanya kita merasakan kita sudah di dalam Tuhan, tapi pastikan baca Alkitab, renungkan Alkitab, lakukan Alkitab, buka hati kita, undang Roh Kudus, supaya Roh Kudus akan membenahi hati kita ini, supaya Roh Kudus akan menuntun kita, supaya Roh Kudus akan mengajari, membimbing kita, supaya kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Karena Roh Kuduslah sebagai jaminan menjadi milik Allah. Jadi tanpa kita Roh Kudus sekarang ini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tentu kita dinabobokan oleh setan. Jadi Bapak Saudaraku, marilah kembalilah kepada Allah. Jadi tetap semangat, andalkan Tuhan, share sebanyak-banyaknya kepada keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, supaya firman Tuhan ini juga kita bisa melakukannya taat dan setia seturut dengan kehendak Tuhan, supaya kita bersama-sama mendapatkan kehidupan yang kekal.
Jadi jangan lupa sekali pada firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini tersebar di seluruh dunia, bahkan ke pelosok-pelosok. Ini semuanya tugas kita bersama, supaya satupun manusia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu Tuhan harapkan kepada kita, karena Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, Yohanes 14 ayat 12, jika engkau percaya padaku, kerjakanlah pekerjaanku, bahkan lebih dari itu yang engkau kerjakan. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi tetap semangat, andalkan Tuhan, jaga kesehatan, karena tanpa kita sehat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terima kasih banyak. Shalom.